Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Syarifah Nikmah dari kelompok 2 bersama rekan-rekan saya ada Bapak Sayyid Muhammad Ulil Absor, Bapak Joni Sahpuan, Bapak Malik Abdul Aziz, dan Pak Asman Amiruddin Bakri. Mungkin paparannya akan disampaikan oleh Pak Malik dan Pak Asman. Pak Malik dan Pak Asman, dipersilahkan Pak Malik lebih dulu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, semoga selamat pagi Pak dosen dan juga teman-teman. Semoga di hari ini tetap diberikan kelancaran untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Izinkan Pak dosen dan juga teman-teman, hari ini sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bu Nikmah, kita akan mencoba mempresentasikan hasil dari tugas kami. Baik. Nah, sebelum itu kita berbicara sejarah manajemen strategik. Nah, di sini teman-teman mungkin sudah tahu ya, di sini adalah Sun Tzu, merupakan seorang filsuf ataupun jenderal di China di masa Kaisar kuno kurang lebih 2.500 tahun. Beliau ini teman-teman merupakan seorang jenderal yang sangat hebat. Kemudian kata-kata dari beliau ini dirangkum dalam sebuah buku yang berjudul The Art of War ataupun Seni dalam Berperang, di mana buku-buku ini atau buku beliau ini menjadi acuan para CEO dalam mengambil keputusan strategiknya. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri. Banyak sekali juga buku beliau ini ditulis ulang ya di beberapa judul, mulai dari buku tentang bisnis, mengambil dari kata-kata beliau, bahkan dari manajemen, itu juga mengambil intisari dari beliau. Jadi sebenarnya menurut referensi yang kita dapat, jadi manajemen strategik ini berasal ya dari kata bahasa Latin, yakni strategos dan agos ya. Strategos ini adalah memimpin, kemudian agos ini adalah militer. Jadi sejarahnya ini memang strategik ini dari para jenderal yang akan membuat keputusan dalam perang, ya kan. Kalau jenderal keputusannya sangat strategis ya, intinya satu, mereka harus menang. Nah, kemudian yang di samping kanan ini merupakan gambaran ya ketika perang Bharatayuddha. Ini juga kan bagaimana seorang pemimpin ataupun pengendali decision maker harus bisa mengambil keputusan yang strategis sehingga mereka harus menang ataupun berhasil. Nah, kemudian dari kelompok kami intinya jadi bukan hanya setelah ini Bapak Ibu mendapatkan sharing pengetahuan, tapi juga kita sudah melakukan sugesti kepada Bapak Ibu yang mau usaha, mungkin ini bisa jadi referensi buat Bapak Ibu sekalian. Kemudian jadi kalau misalnya dikatakan manajemen strategik adalah suatu seni ataupun ilmu pengetahuan ya dari perbuatan ataupun formulating, penerapan, implementing, dan penilaian evaluating keputusan. Jadi kompleks ya. Jadi ada di situ formulasi, kemudian implementasi, kemudian evaluasi. Jadi agak beda mungkin apa itu taktik dan strategi. Ya, kalau katakanlah taktik merupakan formulasinya. Kalau misalnya gagal, maka yang dirubah hanya taktiknya, strategiknya jadi tetap. Jadi strategiknya kita goal, kemudian ada taktik ya. Kalau misalnya implementasi, maka kita evaluasi. Nah, itulah mungkin gambaran terkait dengan sejarah dan juga manajemen strategik. Kemudian manajemen strategik ini masuk pada tahun 1970. Jadi masih baru tahun 1970 ini. Jadi sifat manajemen ini bersifat lentur atau fleksibel. Jadi masih mudah disesuaikan dengan organisasi. Nah, kemudian timbul 5 pertanyaan besar Bapak Ibu ya dalam manajemen strategik ini yang harus kita pegang dalam mengambil keputusan nantinya. Yang pertama, untuk pertanyaan tersebut, mengapa pengelolaan perlu menggunakan manajemen? Jadi ketika Bapak Ibu ingin melakukan sesuatu, maka pertanyaan yang pertama, mengapa sih harus melakukan pengelolaan manajemen? Manajemen strategis. Lalu yang kedua,
bagaimana keadaan manajemen sekarang dan Bapak Ibu bisa melihat kondisi manajemen ataupun perusahaan atau organisasi Bapak Ibu sekarang, bagaimana keadaan sekarang. Lalu yang ketiga, bila tidak ada perubahan, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Jadi kalau nggak ada perubahan, apa yang akan terjadi? Lalu yang keempat, agar berkualitas, tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan? Jadi evaluasi tadi, kemudian apa yang akan dilakukan tindakan selanjutnya. Ini yang harus menjadi pegangan kita sebagai pengambil keputusan dalam strategis. Yang kelima terakhir adalah ya itulah eh, dasar atau awal pemikiran, mohon maaf, bila tidak ada perubahan, apa yang terjadi di masa datang. Kemudian agar berkualitas, tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan. Jadi yang terakhir itu, tindakan-tindakan apa yang akan kita harus lakukan. Kurang lebih mungkin opening dari saya cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Asman. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih pada Pak Malik yang telah membuka di opening tadi kaitan dengan manajemen strategik. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan lebih spesifik lagi kaitan dengan makalah yang sudah kami buat. Tentu ke depan pasti ada kekurangan dan lain sebagainya. Mohon arahan dari Pak Rey dan teman-teman semua. Yang pertama adalah latar belakang ya. Latar belakang dalam manajemen strategik ini yang harus kita tahu adalah bahwasanya setiap perusahaan itu pasti mempunyai organisasi. Dia tidak bisa berdiri sendiri, bahkan di dalamnya itu ada sekumpulan orang dan orang tentu yang memang di situ kapasitas, kemudian kemampuan, kompetensi dan lain sebagainya, latar belakang pengalaman yang berbeda-beda dalam satu perusahaan tersebut. Dan ini menjadi satu kesatuan dalam suatu perusahaan. Dan di sini juga ada istilah organisasi. Artinya organisasi adalah kumpulan orang seorang yang menjadi satu, yang memiliki visi dan misi tertentu. Dan visi misi tertentu tersebut, kalau kita berbicara perusahaan, maka itu akan menjadi acuan atau rel perusahaan itu bekerja, bergerak, dan melakukan perbaikan-perbaikan, baik itu perbaikan dari segi kuantitas terlebih kualitas. Yang intinya ingin mendapatkan kesejahteraan atau ke tingkat keuntungan yang lebih tinggi ya. Dan tentunya dalam melatar belakangi ini tak lupa poin keempat, harus memahami apa ya yang menjadi permasalahan baik itu di internal maupun di eksternal, sehingga yang melatar belakangi manajemen strategik ini dari 4 poin tadi harus benar-benar kita pahami, kita ketahui untuk perbaikan dalam seseorang memimpin suatu perusahaan. Selanjutnya, tujuan ya. Yang pertama memahami manajemen strategik, yang kedua memahami perencanaan organisasi ya, seperti mana tadi dibahas dengan manajemen itu apa, organisasi itu apa. Kemudian memahami pentingnya perencanaan dalam suatu perusahaan. Yang keempat, mengetahui penerapan manajemen strategik pada perusahaan minuman sosro. Ya, ini sudah jelas antara poin 1 sampai dengan poin 3. Kita spesifik ke studi kasus poin keempat, yaitu perusahaan minuman sosro. Selanjutnya, ya, rumusan masalah. Kita masuk ke bab 1 ya. Di poin C, rumusan masalah ini bagaimana penerapan manajemen strategi pada perusahaan minuman sosro. Yang kedua, bagaimana perencanaan organisasi pada perusahaan minuman sosro. Jadi pembahasan kita akan kita batasi pada 2 poin utama ini ya teman-teman. Selanjutnya, ya, landasan teori ya. Jadi apa yang kami sampaikan, kami coba masukkan beberapa pendapat para pakar atau para ahli manajemen. Yang pertama, sebelum kita membahas panjang lebar pengertian manajemen strategik dalam suatu organisasi atau perusahaan, kita urai makna kata per kata. Ya, yang pertama di antaranya ada kata manajemen. Ya, manajemen tadi sudah dibicarakan
awal muasal sejarahnya seperti apa. Sekarang kita lebih spesifik kepada arti dari manajemen yang menurut para ahli. Yang pertama menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian ya dalam upaya anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi saya pikir di sini sudah paham, cuman yang titik beratnya adalah tujuan yang telah ditetapkan. Sederhananya, saya pernah mendapat suatu inspirasi dari seorang yang berpengalaman dalam ilmu manajemen ya. Beliau juga guru saya, beliau mengatakan manajemen itu kaitan dengan ya catat apa yang kita kerjakan, berarti perencanaan. Kemudian kerjakan apa yang sedang kita catat ya. Demikian. Selanjutnya strategi. Nah, ini strategi adalah suatu rencana tentang cara-cara pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sasaran yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Sekali lagi, berbicara mengenai manajemen memang tidak terlepas kaitan dengan efektivitas dan efisiensi. Ini menurut pendapatnya Asrori 2018. Selanjutnya, organisasi. Ya, ini mengutip pendapat dari Mani tahun 2013 bahwasanya organization is the form of every human association for the attainment of common purpose. Jadi organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ada visi misi yang hampir sama ya dengan pengertian sebelumnya, tujuan dan tujuan ya, baik itu organisasi maupun suatu perusahaan tertentu. Selanjutnya ya. Jadi manajemen strategik dapat disimpulkan dan mengacu pada pendapat Mani juga ya, ilmu dan seni penyusunan. Jadi ilmu dan seni ya. Artinya memang berupa pengetahuan dan seni. Kenapa seni? Karena dia ditata dengan rapih gitu kan, ditata dengan rapih dan memang ada ilmunya gitu kan. Baik itu sifatnya penerapan dan pengevaluasian keputusan lintas fungsional yang memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Ya, lanjut. Ya. Kita masuk ke bab 3 ya, masuk ke pembahasan spesifik tadi pada pengantar pada poin 4 ya. Jadi terkait dengan studi kasus, kami mengambil kasus pada PT Sosro ya, yang sejarahnya memang PT Sosro ini merupakan minuman siap saji. Di awal mulanya itu dibikin ya kan, secara manual, diseduh dan lain sebagainya. Ya, seiring perkembangan zaman dan permintaan karena rasa teh yang baik, karena hasilnya berasal dari kebun teh sendiri dan diproduksi langsung gitu kan, ya kan. Kemudian pangsa pasar meningkat. Ya kan? Sehingga pembuatan secara manual diaduk kasih air panas gitu kan, itu mengalami masalah ya, waktunya bikinnya lama. Kalau bikin teh manis untuk buka puasa satu orang ya, waktunya mungkin 3 menit. Kalau buka puasa bersama ya, nah itu bisa 60 orang berapa kali seduh. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka dalam pemasaran ini menemui masalah-masalah sehingga meningkat menjadi penyediaannya itu dalam tong ya. Nah, dalam tong ini ternyata dalam penyediaan dalam jumlah besar itu memiliki kekurangan juga ya. Karena dibikinnya tidak hangat sehingga teh tidak menjadi fresh gitu kan. Dalam distribusi juga lewat mobil dan lain sebagainya itu tumpah-tumpah kemudian tidak efektif. Lalu muncullah ide brilian ya, bahwasanya teh itu dikemas dalam kemasan botol ya, jadilah teh botol Sosro, singkatnya demikian kurang lebih. Selanjutnya pembahasan poin B, kemudian strategi internal Sosro ya. Yang pertama dia melakukan segmentasi pasar ya, dia melakukan observasi kebutuhan masyarakat kaitan teh gitu kan, dengan aneka bentuk dan rasa sehingga terciptalah nggak cuman monoton di teh botol Sosro gitu kan. Kemudian ada fruit tea, taste, iced tea, fresh tea, teh kita. Nah, ini selanjutnya ya, targeting ya. Target dari teh botol ini adalah jadi yang menyukai rasa asli teh gitu kan. Pecinta teh ini insya Allah akan
berminat sekali dengan teh botol sosro ini yang menawarkan cita rasa teh asli dari pucuk dan memang pemiliknya langsung yang pemilik kebun tehnya gitu kan. Nah, lanjut. Dan positioning ini adalah Sosro melakukan positioning dengan mengedukasi masyarakat agar tidak merasa aneh, ya kan? Untuk meminum teh dari awal kemunculan produk, masyarakat Indonesia masih terbiasa untuk minum teh yang disajikan panas. Ini luar biasa, ya. Jadi selain apa namanya langkah-langkah seperti tadi, ya inovasi gitu kan, dia juga melakukan perubahan paradigma bahwasanya teh itu ternyata enak kalau diminum hangat. Nah, tetapi kalau dingin tidak kalah enak pula, apalagi dalam kemasan botol yang praktis dan tentu higienis gitu kan. Selanjutnya yang berikutnya adalah riset atau kesimpulan. Dalam perkembangannya untuk bersaing dengan kompetitor sosro, mulai melakukan kampanye bahwa dengan mengkonsumsi teh ini ya akan membuat tubuh menjadi lebih sehat karena teh mengandung antioksidan. Antioksidan ini sangat dibutuhkan tubuh ya untuk menangkal daya racun-racun yang dalam tubuh maupun racun-racun dari luar ya. Sebagai kesimpulan dalam penjelasan, mungkin dari tadi hanya saya berbicara, kemudian ada teks, kita lihat salah satu sumber yang menjelaskan sejarah singkat ya. Kita nonton video pada slide berikutnya. Pak Malik, maaf suaranya belum terdengar. Mungkin tidak di-unmute dulu. Ini ada kendala teknis, sebentar ya teman-teman. Stop dulu aja itu Pak, ininya videonya, stop share, stop video, stop share. Habis itu kalau udah di stop share, dicentang tuh Pak yang paling bawah, share with sound itu ada. Sebelah mana Pak? Itu paling bawah, jadi pada saat kita share nih, pada saat share, kan di bawah itu ada sound yang ada kotakan kosong ya. Ini. Yang di bawah ada tuh sound share ya, sound share. Kita share yang video yang mau kita ituin, buka, di bawahnya diklik sound-nya. Share screen-nya diulangi Pak, share screen-nya ulangi dulu. Coba di stop dulu, share-nya di stop dulu deh. Stop dulu share-nya. Share-nya diulang dulu, share-nya. Share-nya dituin dulu. Stop share-nya dulu, Mas. Oke, share ulang, klik share. Terus di bawah itu kan kalau perlu minta izin tuh di share screen aja, itu paling atas samping whiteboard. Terus di bawahnya ada tuh tulisan share sound. Share screen, habis itu klik share sound, habis itu share. Oh ya, ini ya Pak. Kalau dia nggak share screen, dia nggak bakal full semua keluarnya. Bakal kacau. Baik Pak. Coba dites. Produk minuman ini merupakan produk dalam negeri Indonesia. Ulang. Setiap orang yang makan di restoran maupun jajan di pinggir jalan selalu ingat teh botol sosro sebagai minuman pelengkap. Di balik kesuksesan usaha teh botol sosro terdapat perjuangan dan kisah inspiratif yang dapat kita pelajari.
Sosro merupakan pelopor produk teh siap minum dalam kemasan yang pertama di Indonesia. Nama Sosro diambil dari nama keluarga pendirinya yakni Sosrojoyo. Tahun 1940, keluarga Sosrojoyo memulai usahanya di sebuah kota kecil bernama Slawi di Jawa Tengah. Pada saat memulai bisnisnya, produk yang dijual adalah teh kering dengan merek teh cap botol di mana daerah penyebarannya masih di seputar wilayah Jawa Tengah. Tahun 1953, keluarga Sosrojoyo mulai memperluas bisnisnya dengan merambah ke ibu kota Jakarta untuk memperkenalkan produk teh cap botol yang sudah sangat terkenal di daerah Jawa Tengah. Pada tahun 1960, Sosrojoyo mendorong anak-anaknya yang terdiri dari Sugiharto Sosrojoyo, Sumarsono Sosrojoyo, Sucipto Sosrojoyo, Surjanto Sosrojoyo untuk turun mengembangkan pemasaran produk teh cap botol dan mereka hijrah ke Jakarta untuk mengembangkan usaha keluarga Sosrojoyo kepada masyarakat di Jakarta. Perjalanan usaha di Jakarta memperkenalkan produk teh cap botol ini dimulai dengan melakukan strategi cicip rasa produk sampling ke beberapa pasar di kota Jakarta. Pada tahun 1965, awalnya datang ke pasar-pasar untuk memperkenalkan teh cap botol dengan cara memasak dan menyeduh teh langsung di tempat. Setelah seduhan tersebut siap, teh tersebut dibagikan kepada orang-orang yang ada di pasar. Tetapi cara ini kurang berhasil karena teh yang telah diseduh terlalu panas dan proses penyajiannya terlampau lama sehingga pengunjung di pasar yang ingin mencicipinya tidak sabar menunggu. Cara kedua, teh tidak lagi diseduh langsung di pasar, tetapi dimasukkan ke dalam panci-panci besar untuk selanjutnya dibawa ke pasar dengan menggunakan mobil bak terbuka. Lagi-lagi cara ini kurang berhasil karena teh yang dibawa, sebagian besar tumpah dalam perjalanan dari kantor ke pasar. Hal ini disebabkan pada saat tersebut jalanan di kota Jakarta masih berlubang dan belum sebagus sekarang. Akhirnya muncul ide untuk membawa teh yang telah diseduh di kantor, dikemas ke dalam botol yang sudah dibersihkan. Ternyata cara ini cukup menarik minat pengunjung karena selain praktis juga bisa langsung dikonsumsi tanpa perlu menunggu tehnya dimasak seperti cara sebelumnya. Pada tahun 1969, muncul gagasan untuk menjual teh siap minum atau ready to drink tea dalam kemasan botol dengan nama teh botol Sosro. Nama tersebut diambil dari nama teh seduh, teh cap botol, dan nama keluarga pendiri yakni Sosrojoyo. Model botol untuk kemasan teh botol Sosro mengalami 3 kali perubahan. Botol versi pertama dikeluarkan pada tahun 1970 dengan merek teh cap botol soft drink Sosrojoyo. Botol versi kedua dikeluarkan pada tahun 1972 dengan merek teh cap botol dengan penulisan cap lebih kecil sehingga orang lebih membaca teh botol. Selain itu penulisan soft drink dihilangkan dan tulisan teh botol diganti dengan warna merah putih yang menggambarkan produk asli Indonesia. Penulisan Sosrojoyo juga disingkat menjadi Sosro dalam logo bulat merah. Botol versi ketiga dikeluarkan pada tahun 1974, terjadi perubahan desain botol yang ketiga. Desain botolnya tidak seperti botol versi pertama dan kedua, dengan bentuk botol yang baru dan perubahan pada penulisan merek teh botol Sosro pada kemasannya. Pada botol versi ketiga ini teh botol Sosro mulai diproduksi dengan mesin. Agar bisa melayani pasar dengan lebih baik, Sugiharto Sosrojoyo dan saudara-saudaranya memutuskan untuk memisahkan usaha teh siap minum dalam kemasan dari usaha teh seduh keluarga Sosrojoyo yakni dengan mendirikan sebuah perusahaan baru. Perusahaan baru ini diharapkan akan bisa lebih fokus dalam melayani dan mengembangkan pasar minuman teh siap minum dalam kemasan botol beling. Pada tanggal 17 Juli tahun 1974, Sugiharto Sosrojoyo dan saudara-saudaranya resmi mendaftarkan perusahaan baru tersebut dengan nama PT Sinar Sosro yang berdomisili di Jalan Raya Sultan Agung kilometer 28, Medan Satria, Bekasi. Merupakan lokasi pabrik pertama teh botol Sosro sekaligus merupakan pabrik teh siap minum dalam kemasan yang pertama di Indonesia dan di dunia. Proses produksi teh botol Sosro hanya menggunakan bahan baku asli dan alami. Daun tehnya dipetik dari perkebunan sendiri. Kemudian diolah menjadi teh wangi yaitu teh hijau yang dicampur bunga melati dan bunga gambir. Sehingga menghasilkan rasa yang unik, kekhasannya selalu terjaga dan terjamin kualitasnya. Dalam hal pemilihan bahan PT Sinar Sosro sangatlah teliti agar teh yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dari teh hijau, gula pasir, dan air. Air yang digunakan adalah air yang diolah dengan teknik proses pengolahan air atau unit water treatment dan proses pengolahan uap panas atau unit boiler. Proses ini bertujuan untuk mensterilisasikan air sehingga bakterinya hilang dan musnah. Hal ini mutlak diperlukan agar memenuhi syarat mutu sebagai bahan baku. Tehnya juga terpilih karena hanya pucuknya yang diambil. Kemudian teh itu dikeringkan dan dimasukkan ke dalam bungkus kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pengolahan teh botol. Proses pemasakan teh dengan menggunakan air baku dari tangki buffer. Kemudian untuk gula murni, agar mendapatkan larutan gula murni, dilakukan proses penyaringan melalui dua sistem yaitu penyaringan kasar sebagai pemisahan awal larutan sirup dari partikel atau kotoran kemudian disaring melalui Cosmos filter.
Hal ini bertujuan untuk menyerap partikel-partikel yang berukuran lebih besar dari larutan sirup. Setelah itu dilakukan pemeriksaan mutu meliputi kadar gula untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Sebelum dikemas dilakukan pemeriksaan mutu akhir teh cair manis yang meliputi kadar tanin dan kadar gula. Lalu pengisian teh cair manis melalui sistem hot filling untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Kemudian dilakukan proses pasteurisasi yang bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang masih ada tanpa terjadi kehilangan flavor alami teh secara berlebih sehingga dapat memperpanjang umur simpan produk. Proses ini dilakukan baik pada produk teh cair maupun pada pengemas botol secara terpisah. Kemudian untuk sistem pembotolan digunakan teknik bottling line. Bottling line merupakan sistem pembotolan yang menggunakan mesin serba otomatis sehingga produk yang dihasilkan dapat terjamin kualitasnya. Tahap akhir pemeriksaan mutu dilakukan melalui pengambilan produk inkubasi dalam setiap batch yang meliputi pemeriksaan fisik, kimia, dan mikrobiologis. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk kejernihan, warna, dan aroma teh. Pemeriksaan kimia untuk kadar gula, kadar tanin, dan pH, sedangkan pemeriksaan mikrobiologis untuk mengetahui keberadaan mikroorganisme kontaminan. Setelah lulus uji kontrol produk dijual dan didistribusikan ke toko-toko. Perusahaan menangani limbah agar tidak merusak lingkungan dengan cara mensterilisasi limbah sampai menjadi air bersih untuk ikan, dan ampas teh dijadikan pupuk. Teh botol Sosro mulai mendistribusikan kotak-kotak pendingin di gerai-gerai penjual teh botol Sosro agar teh botol Sosro disajikan dingin dan menyegarkan. Hal ini merupakan bentuk perusahaan untuk mempertahankan loyalitas konsumen yang setia kepada teh botol Sosro. Karena telah terdapat slogan apapun makanannya minumnya teh botol Sosro. Seiring dengan perkembangan bisnis perusahaan, maka sejak tanggal 27 November tahun 2004, PT Sinar Sosro bernaung di bawah perusahaan induk atau disebut dengan holding company yaitu PT Anggada Putra Rekso Mulia atau Grup Rekso. Sampai tahun 2014 PT Sinar Sosro sudah mempunyai pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia, yakni di Medan, Palembang, Pandeglang, Jakarta, Tambun, Cibitung, Ungaran, Gresik, Mojokerto, dan Gianyar. Serta pabrik air mineral dengan merek Prima yaitu di Sentul, Sukabumi, Purbalingga, dan Pandaan. Dalam pengembangan bisnisnya, PT Sinar Sosro telah mendistribusikan produknya ke seluruh Nusantara melalui kantor cabang penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain di dalam negeri, PT Sinar Sosro juga merambah pasar internasional dengan mengekspor produk-produk one-way packaging, non-botol beling ke beberapa negara di Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Australia, dan Kepulauan Pasifik. Saat ini, produk-produk yang diproduksi oleh PT Sinar Sosro adalah teh botol Sosro, Fruit tea Sosro, ST, Taps, Country Choice, dan air mineral Prima. Strategi pemasaran produk teh botol Sosro disertai dengan iklan-iklan kreatif yang menyentuh langsung pada aktivitas masyarakat, seperti bertema Hari Keagamaan, Hari Raya Kemerdekaan, pertemanan, dan lain sebagainya. PT Sinar Sosro mempunyai sebuah cita-cita yang tertuang dalam sebuah visi yakni untuk menjadi perusahaan minuman kelas dunia yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen, kapan saja, di mana saja, serta memberikan nilai tambah untuk semua pihak terkait. Dengan inovasi secara terus-menerus, PT Sinar Sosro diharapkan bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Baik, selanjutnya. Terima kasih Pak Malik. Ya, ya maaf termut. Ya itu sekelumit kaitan dengan sejarah singkat, kaitan dengan proses pembuatan teh botol Sosro gitu kan, dari yang namanya manual gitu kan, kemudian merambah besar. Ketika merambah besar pun bukan berarti tidak ada permasalahan. Dinamika itu ketika melakukan ekspansi itu luar biasa gitu kan, tumpah-tumpah dan sebagainya, bahkan sekarang menjadi perusahaan teh yang besar. Pada kesimpulannya adalah untuk dapat merealisasikan suatu perencanaan yang baik, tentu perlu adanya dukungan dari berbagai aspek seperti pelaksanaan, pengawasan, strukturalisasi, sistem informasi dan komunikasi, motivasi, iklim kerja, sistem penggajian, dan budaya organisasi. Ini kesimpulan dari kami. Dan selanjutnya, lanjut. Bahwasanya pentingnya peralihan dari perencanaan menjadi keunggulan dalam bersaing, kemudian berpikir secara strategik, kemudian faktor kuantitatif itu juga harus mempertimbangkan faktor kualitatif,
Kemudian peralihan dari sifat kaku menjadi fleksibel sebagaimana disampaikan di awal tadi di opening oleh Bapak Malik. Dan kesimpulan kami kaitan dengan manajemen strategi ini setelah tadi membedah studi kasus, kami tuangkan berupa video kembali dengan durasi yang lebih singkat. Mudah-mudahan ini dapat mewakili kesimpulan atau riset dari pembahasan makalah kami. Ya, kita simak tulisan atau teksnya. Jadi ada seorang pemimpin ya mengambil amanah job yang begitu besar, kemudian datang satu orang sebagai pekerja yang sangat efektif mendorong ya usaha dari suatu perusahaan ya, kemauan besar dengan bimbingan dan pelatihan yang benar ini akan menjadi memiliki potensi yang sangat besar untuk kemajuan perusahaan. Datang lagi satu orang ya, dia naik di atas dalam satu perusahaan, dia di satu sisi dia menjadi beban, di satu sisi memberikan dorongan. Jadi tidak memberikan bantuan sebenarnya. Artinya dorongan digembesin dengan beban yang diberikan ya, nggak ngaruh gitu kan. Bahkan bisa dibilang tidak penting. Gitu kan. Nah ini yang repot. Nah, ini parasit lah. Orang ini adalah sebenarnya sumber potensi yang menjadi sumber masalah karena memang dia tidak tepat posisinya ya. Pengaruhnya pada perusahaan ini menjadi beban, ya gitu kan. Nah, kemudian datang, nah ini yang paling berbahaya ya, pribadi supersip atau, nah pribadi supersip inilah yang akan menghancurkan perusahaan. Jika memang yang di depan ini pemimpin yang mengampuk tanggung jawab besar itu nggak ngeh sama orang seperti ini, ya. Jika terdeteksi ancaman yang sangat bahaya bagi organisasi ini, baiknya dibuang gitu kan, atau memang dibina kalau memang tidak bisa. Gitu kan. Dan akhirnya kita akan ngeh dengan siapa? Perusahaan di sebelah kita yang melaju dengan sangat cepat berkembang gitu kan. Nah, baru ngeh, kadang-kadang ngeh itu kita ketinggalan. Maka sang pemimpin harus mengambil putusan yang tegas. Kamu dan lain sebagainya, posisikan dengan benar, maka hasil dari suatu manajemen strategik akan dicapai dengan baik. Ya, hasilnya akan seperti ini. Ya, baik, itu demikian pembahasan dari kami. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Tentu kami juga mohon arahan dari Pak Rey, gitu kan, dan teman-teman semua masukan dan pendapatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Mbak Nima yang sudah boleh berbagi dengan kita di sini. Dan untuk di floor ini saya ingin sharing bareng dulu apa yang mau ditanyakan biar kita sama-sama memahami apa sih yang diharapkan dari teman-teman atas materi ini. Ini kan dari kita untuk kita. Walaupun yang ngerjainnya ini kelompoknya Mbak Nima CS, tapi kan siapa tahu ada masukan kayaknya kurang di sini nih. Gitu. Silakan kalau mau ada yang menanggapi. Ya, silakan teman-teman, Bapak Ibu. Jadi contohnya tambahan sedikit Bapak. Contohnya ketika kita bermain catur, tentunya strategi kita harus menang. Adapun poin-poin yang dimakan itu adalah taktik, tidak merubah strategi kita untuk menang. Kurang lebih itu mungkin gambaran terkait strategi. Ayo Bu Sri, ada pertanyaan Bu Sri? Pak Ansori, Pak Dedi? Untuk sementara belum sih. Saya Mas Pak Ketua, saya bukan bertanya, cuma bingung aja. Di depan sepertinya
manajemen pemasaran ya yang dipaparkan. Sementara yang terakhir, video terakhir orang dorong-dorong itu manajemen sumber daya manusia, gitu ya. Saya nggak melihat, maksud saya bagaimana aksi-aksi manajemen strategik Boto Sosro ya, harusnya sejak tahun 74 ketika mereka berdiri secara khusus gitu ya sampai sekarang gitu ya. Kemudian contohnya terjadi diversifikasi produk tadi berbagai macam. Apa latar belakangnya saya nggak lihat gitu. Jadi manajemen strategiknya nggak kelihatan menurut saya. Informasi tentang manajemen strategik. Jadi lebih ke branding dan sebagainya gitu ya di depan itu. Artinya maksud saya sih lebih ke manajemen pemasaran. Kemudian yang terakhir yang orang dorong kereta itu menurut saya ya, kalau salah ya monggo dikoreksi, itu lebih ke manajemen sumber daya manusia, bukan ke manajemen strategik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ansori. Pak Ajis, silakan Pak Ajis. Ya baik, terima kasih Pak Ansori. Mungkin ada benarnya juga ya Pak. Jadi sebenarnya berbicara manajemen strategik itu berbicara gambaran umum yang tadi dikatakan, termasuk pemasaran SDM merupakan adalah taktik ataupun implementasi dengan tujuannya itu ya tadi goalnya itu kita mendapatkan profit. Mungkin tadi dari PowerPoint kami yang digambarkan lebih cenderung ke sana, tapi itu juga merupakan dari bagian manajemen strategik, Pak. Mungkin ya seperti itu. Ya, saya tambahkan sedikit, Pak. Pak Ansori, makasih. Jadi beberapa teknik untuk memaju strategik, salah satunya itu terlibat, Pak. Jadi saling berkaitan antara SDM-nya juga dan juga goal seperti Pak Malik bicara tadi, Pak. Jadi salah satu strateginya untuk mencapai tujuannya, kita harus perhatikan juga sumber daya manusianya, Pak, untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Jadi kenapa kami tampilkan di belakang itu, jadi bagaimanapun strategi itu dibuat, kalau SDM yang nggak capable untuk hal-hal itu, susah Pak untuk tercapai tujuan itu. Jadi itu salah satu strateginya juga, Pak. Makasih Pak, gitu aja. Pak Asman mau nambahin, Pak Asman? Iya, mungkin ini kan pandangan kelompok kami. Terima kasih masukan dari teman-teman semua. Kalau saya lebih kenapa video tadi cenderung kepada manajemen strategik, karena memang di ending itu ada perubahan formasi, ya, perubahan formasi, ya. Dari yang namanya tadi SDM yang sudah ada penempatannya ternyata kurang tepat, di ending dirubah menjadi ya lebih tepat sehingga hasilnya lebih efektif dan efisien. Jadi perubahan itulah yang kami maksud dengan strategik. Demikian. Saya begini Pak Asman, Pak Joni, maaf ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Kan manajemen strategik. Jadi kalau ada misalnya digali mengapa kemudian Boto Sosro melakukan diversifikasi produk gitu ya. Tahun berapa, apa yang menyebabkan mereka melakukan itu kan manajemen strategik gitu, salah satunya ya. Ya. Pada saat mereka melakukan itu tahun berapa, posisi mereka di ini seperti apa gitu. Kenapa mereka melakukan itu? Itu nggak muncul maksud saya. Nah, yang apa? Ini kan kita kuliah manajemen strategi Pak ya. Pantas tadi Pak itu bilang bisa jadi manajemen pemasaran kan yang di depan branding semua isinya. Kemudian yang sumber daya manusia gitu ya. Karena ini mungkin saya keliru, tapi kan yang diminta kita melihat studi cases ya, studi kasus. Jadi akan lebih menarik maksud saya, kesimpulannya bukan kesimpulan umum, contohnya seperti orang yang dorong kereta itu, gitu ya, tetapi katakanlah selama perjalanannya, apakah ada Boto Sosro melakukan pemutusan tenaga kerja besar-besaran, tahun berapa, mengapa, gitu ya, itu gitu kira-kira begitu manajemen strategi itu. Oke,
Oke, Pak. Terima kasih. Dalam pemahaman saya, Mas Joni dan kawan-kawan. Siap, terima kasih Pak, betul. Terima kasih, gitu Pak. ya. Betul, Pak. Betul. Katakanlah waktu mereka pindah ke Jakarta itu ya, itu sebenarnya belum ya, karena itu masih kecil ya. Biasanya sih manajemen strategik Mungkin kalau mau udah dibikin besar. part 2, Pak. Siap. Makasih, Pak. Nih, Itu saya ya, tambahin dalam dari kuliah Pak kemarin Budiono. kan salah satu yang saya contohkan, katakanlah salah satu aksi manajemen strategik, katakanlah Toyota dengan Daihatsu itu ya, mereka membuat tim produk gitu ya. Itu latar belakangnya apa itu? Sebenarnya itu yang biasanya kalau studi kasus kita pengen tahu apa yang itu latar belakangnya gitu ya. In other hand, di sisi lain secara bersamaan itu Mitsubishi dengan apa namanya Nissan itu Nissan Livina, kalau kita tahu itu sebenarnya Mitsubishi dan apa namanya Nissan untuk bersaing dengan Avanza-nya dan apa temannya itu ya, yang dari Daihatsu itu ya, gitu ya, itu sebenarnya. Nah seperti itu sih yang saya tangkap. Maksudnya kalau diminta tim lain ada studi kasus, galilah itunya kasus-kasus yang ini, nggak mesti semua, mungkin barangkali satu topik gitu ya. Apa yang melatasi mengapa waktu itu CEO-nya Sosro memutuskan membuat variasi berbagai produk, ada ST dan sebagainya itu juga saya juga baru tahu kalau itu produk Reboto Sosro ya. Tentunya itu ada alasannya, maka mereka melakukan divestasi produk begitu ya. Nah itu yang maksudnya kalau kita bicara studi kasus itu yang kemudian digali, dicoba dilihat, sehingga kemudian kita bisa mengambil apa namanya cara berpikir para CEO itu. Kalau mudah-mudahan suatu saat kita jadi CEO sih ya, gitu ya. Karena pola-pola pikir itulah yang harusnya ditanamkan di kuliah ini. Itu Pak Joni dan teman-teman. Oh iya, Pak. Makasih. Pak Joni dan tim, sedikit menambahkan apa yang tadi statement Pak Pansori katakan. Jadi gini, itu tadi pas banget yang dibilang Pansori, si Sosro ini ceritanya udah ngebangun brand seperti gimana dari 0 sampai 100 ya, tadi videonya sudah ada. Nah, mungkin nanti juga di materinya nanti dibuat, ini berlaku untuk ke semua kelompok ya. Ini hitungannya kan makin nambahnya kelompok kan ada perbaikan-perbaikan ya. Jadi bukan dalam artian tadi di awal saya bukan menjudge ini jelek atau gimana. Jadi tadi udah bagus itu mau meluncurnya bagus. Jadi strateginya ini kan udah ditayangkan Sosro dari 0 sampai saat ini seperti apa. Nah mungkin nanti seperti yang mungkin yang diharapkan Pak Sori, apa sih strateginya si Sosro untuk mendapatkan sampai sampai saat ini, kayak misalkan gini, orang beli teh botol dong, itu kan brandnya siapa? Sosro. Jadi gimana cara Sosro itu membrainwash orang-orang itu sampai mau beli teh aja harus teh botol. Padahal teh botol itu kan merek. Sama seperti Aqua. Orang beli Aqua, dikasih apa? Le mineral, dikasihnya fit. Padahal Aqua. Nah, strategi seperti apalah yang mungkin nanti bisa muncul di materi itu yang bisa dikombin lagi. Jadi kan tadi udah dapat. Nah, mungkin juga kalau ditambah lagi dengan yang video terakhir itu kan video tentang motivasi ya. Itu video motivasi, gimana cara kita melihat itu sebenarnya lebih ke arah leadership, organization leadership sebenarnya. Tapi kalau emang mau dilihat dari sisi organization leadership-nya, mungkin strategi leadernya di Sosro ini apa sih yang bisa membuat Sosro itu bisa melambung tinggi? Apa sih yang menjadi triggernya ini dia sampai masuk ke grup induk yang si Rexo itu? Jadi beberapa case-case itu bisa ditarik menjadi satu benang merah yang nanti di grup ini pun bisa berpikir, oh iya ternyata gini toh. Tadi si Pak Ansori bilang, siapa tahu kita bisa menjadi CEO, kita bisa mencontoh, mengatemkan
apa yang dilakukan oleh si Sosro ini biar bisa menjadi menempatkan posisi dia di sebagai leader marketnya si teh kemasan ini. Nah, ini yang mungkin harus bisa dipecahkan sama kelompok ini, karena ini hitungannya kelompok ini sudah membuka tentang si Sosro ini seperti apa. Ini kan Sosro brand yang hampir semua orang tahu lah, dan di mana-mana ada. Jadi cobalah buka strategi apa yang mereka lakukan untuk menjadi leader brand. Strateginya aja buka. Kalau mau buka dari sisi yang lain sepertinya agak ribet, tapi buka aja lah. Itu ada kalau nggak salah di pembahasannya punya siapa, browsing aja. Itu ada ngebahas tentang strategi leader terhadap si Sosro itu sendiri. Strategi untuk menaikkan si Sosro itu bisa mencapai puncaknya dia. Data-datanya juga tadi kalau perlu ditampilin di makalahnya, biar kelihatan nih, nanti pada saat pembahasan, oh ini kita udah ada bahannya di awal. Seperti itu, Pak Joni dan tim. Bu Nima, sorry. Bu Nima. Ya, Bu Nima dan tim. Jadi dibuka aja materinya. Jadi tadi kan masukannya luar biasa dari Pansori. Jadi biar pada saat kita ngebuka membahas suatu masalah, kita fokuskan kepada masalah tersebut, tidak melebar kemana-mana. Karena nanti kan pada saat kalian ujungnya ke arah tesis, kan kita harus merucut kepada satu masalah, satu pemecahan. Apa dan bagaimana masalah tersebut. Dan dibuka di pendahuluan, dibahas di literatur, dan habis itu hasilnya di pembahasan dan hasil. Baru ditarik kesimpulan dan saran apa yang terbaik untuk mendapatkan strategi pemasarannya, entah strategi keuangannya, entah strategi SDM-nya. Itu balik lagi ke kelompok ini. Kalau kelompok ini tadi udah buka tentang pemasarannya, tadi kan dibicara produk-produk itu kan masuk ke dalam pemasaran. Buatlah itu strategi produknya itu kayak apa sih. Cari tahu, korek lagi. Seperti itu, Bu Nima dan tim. Iya Pak, terima kasih. Dan kelompok ini juga udah bisa tuh dicatat tuh masukan-masukannya buat nanti buat review di itunya. Oke, siapa lagi nih? Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Ini saya coba lempar ke Pak Dedi Chandra nih, tumben nih diam aja pagi ini. Silakan Pak Dedi, ada yang mau ditanggapi? Siap, Komandan. Kalau saya sih melihatnya begini, Pak. Kalau kita melihat sejarah Teh Sosro pada zamannya tentu belum ada kompetitor ya, Pak ya. Sehingga tentu saja strategi apapun yang dibuat akan melenggang mulus gitu. Sama halnya ketika Aqua sebagai pelopor gitu, pendiri air minum mineral pertama di Indonesia, ya kan? Jadi walaupun berikutnya ada kompetitor, maka tetap saja apa yang Bapak bilang tadi, ketika orang beli air mineral ya bilangnya pasti Aqua gitu, tidak aku B atau aku C gitu, Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada grup 2 ini, kira-kira sebetulnya intinya apa sih, strategik apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Teh Botol Sosro ini dari mulai awal berdirinya sampai
mencapai tingkat kejayaannya gitu. Begitu, Pak dosen. Oke, silakan. Ini mau ditanggapi langsung sama grupnya Bu Nima. Bu Nima aja dulu deh, dari tadi kan Pak Joni terus nih ketuanya, biar kita dengar suaranya. Silakan tanggap itu Pak Dedinya. Mainkan Bu Saripah. Iya, bisa diulang Pak. Mohon maaf Bu Kepala. Pak Dedi kangen dengar suaranya itu. Diulang lagi. To the point aja nih Pak Ansori nih ah. Kita kan sekelas. Udah pengalaman banget ini ah. Jadi ditembaknya ini bukan ke Pak Joninya ya, langsung ke Bu Nimahnya nih saya tembak langsung. Karena kan mau dengar suara Bu Nima nih. Iya, tapi saya pengen dengar suara Pak Dedi sekali Pak lagi Dedi. nih. Ayo. Suara Pak Ada Dedi. apa sayangku, Ada apa ini? cintaku, negeriku. Siap. Ayo diulang Pak Dedi. Diulang, Pak Ded, Kita mau diulang. denger tuh. Biar lebih detail lagi Pak. Jadi kalau perlu lebih halus lagi Pak. Suka yang halus-halus kayaknya nih Pak Bu Nima. Ya jadi gini, Bu Nima, kan tadi mengambil sampelnya adalah perusahaan teh botol Sosro ya, di mana pada zamannya itu kan teh botol Sosro itu no competitor gitu, memang leader gitu, sebagai leader gitu. Jadi apapun strateginya, yang namanya leader gitu pasti akan aman-aman saja gitu. Ya, karena apa? Karena dia dengan leluasa akan dengan gampangnya memasarkan produknya gitu. Sama ketika halnya industri air mineral Aqua memulai bisnisnya gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan sebetulnya yang Bapak dan Ibu lihat itu trigger apa sih yang dipakai oleh teh botol Sosro ini sehingga dia bisa mencapai puncaknya sampai sekarang dalam mempertahankan produknya gitu. Memang kalau kita beli teh botol gitu ya, dari dulu, dari zaman saya kecil dulu sampai sekarang itu rasanya tidak berubah gitu. Ya kan? Walaupun apa yang kita makan, minumnya teh botol Sosro, ya kan? Pasti rasanya tetap sama gitu. Nah, menurut teman-teman apa sih sebetulnya yang teman-teman lihat gitu dari teh botol Sosro ini gitu? Terima kasih. Menurut pandangan saya, teh botol Sosro ini kan brand pertama, produk pertama yang memberikan gagasan minuman dalam kemasan, minuman alami, teh dengan rasa yang konsisten dari awal teh botol berdiri sampai dengan saat ini rasanya sama. Karena yang saya rasain juga dari kecil sampai sekarang teh botol nggak pernah berubah rasa. Mungkin beda halnya dengan brand-brand lain. Ada perubahan rasa sedikit. Tapi kalau di teh botol Sosro, dia memiliki brand yang konsisten dari awal sudah seperti itu, tidak tergoyahkan dengan perubahan zaman. Konsekuensi. Iya. Bahkan sampai ke botol 10. Oh. Sabtu ini. Aduh, Pak Asman suaranya. Ya. Usaha brand Sosro ini mendoktrin konsumen Indonesia ya untuk apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro. Dengan usaha mereka tetap melakukan iklan-iklan tanpa, walaupun namanya sudah besar, tapi tidak merasa puas dengan itu. Mereka masih melakukan usaha untuk menarik menarik perhatian, menarik minat dari konsumen, dan mereka juga tetap konsekuen dengan apa yang mereka ciptakan gitu. Itu sih menurut pandangan saya.
Ya, itu kan dari sisi manajemen strategik pemasarannya ya, Bu. Yang saya maksud adalah justru internal. Kan tadi yang Pak Asman jelaskan adalah faktor internal dan eksternalnya gitu. Nah, faktor internalnya ini tentu kita oke lah ketika di awal ya kan si Tesosro ini tidak punya kompetitor, tapi setelah masuk ke periode keduanya gitu dan kan sudah mulai tuh bermunculan tuh ya kan kompetitor-kompetitor baru. Nah, yang teman-teman lihat ini strategi apa nih yang dipakai oleh Teh Botol Sosro ini dalam mempertahankan kualitas dia terhadap kompetitor lain gitu. Faktor eksternalnya itu, Bu. Mungkin sumber daya manusia yang Sosro miliki mengikuti perkembangan zaman, jadi tidak menggunakan metode kerja atau perusahaan itu di dalamnya pun tidak hanya fokus pemasarannya, tapi metode kerja mereka, metode organisasi mereka terus mengikuti perkembangan zaman, jadi tidak tertinggal, sehingga mereka bisa mengikuti perkembangan zaman dari yang tadinya hanya mereka sendiri sampai dengan saat ini banyak teh-teh lain yang bermunculan gitu. Ya, Teh Santi, Teh Nikmah, Teh Sinta. Ya, maksudnya gini, Bu. Kan dalam suatu proses itu ya strategik itu kan banyak yang tadi kalau kita berbicara internal ya dari faktor SDM, dari faktor mesin ya kan. Kemudian dari faktor teknologi mungkin. Nah, maksud saya tadi kan kalau dalam video itu kan tidak terlihat ya seperti apa sih proses awal sampai sekarang itu bentuk pabrikannya seperti apa, alih teknologinya seperti apa gitu. Nah, maksud saya seperti itu. Apakah Teh Botol Sosro ini melakukan disertifikasi ke situ ataukah seperti apa yang teman-teman lihat gitu sehingga teman-teman ini mengambil video ini, wah kayaknya teh botol ini cocok nih gitu untuk kita jadikan referensi gitu. Jadi mungkin yang diharapkan sama Pak Dedi itu strategi organisasinya mungkin ya Pak ya. Siap. Jadi strategi organisasinya dimunculkan. Jadi kalau emang itu pertama dibuka strategi organisasinya, baru hasilnya di video tersebut. Mungkin bisa jadi tambahan. Pak Joni minta tolong di mute Pak Asmannya. Sedikit menanggapi mungkin Bapak terkait tadi pertanyaan dari Pak Dedi. Kenapa dari kelompok kami mengambil studi kasus yakni Teh Botol Sosro? Karena pada saat ini memang Teh Botol Sosro mungkin masih menjadi leader minuman-minuman dalam bentuk kemasan, Pak. Nah, adapun strategi-strategi internal, baik strategi internal dan juga eksternal yang dilakukan oleh Teh Botol Sosro, lebih detailnya mungkin nanti kita coba cari informasi lagi, Pak, untuk informasi tersebut. Yang pasti Teh Botol Sosro mengambil keputusan strategik terkait dengan harga, tempat, kemudian promosi dan produk. Mungkin ini umum ya Pak bagi strategi bauran pemasaran mungkin ya. Tapi pada filosofinya PT Sosro ini mungkin ini yang menjadi strategik nih. Kenapa PT Sosro dia punya filosofi yakni 3K. Yang pertama kualitas, keamanan, kesehatan serta ramah lingkungan. Mungkin itu juga yang menjadi strategik dari PT Sosro kemudian diejawantahkan oleh teknik-teknik yang ada dalam perusahaan. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Saya tambahkan, Pak Rey. Jadi, silakan, Pak Ketua. Jadi kalau dilihat mungkin tidak ditampilkan tadi di PowerPoint. Sebenarnya di situ sudah ada, Pak,
di makalah kita sudah ada tuh, ada strategi internalnya Sosro. Di antaranya itu ada segmentasi produk. Jadi mereka di internal tuh untuk menghasilkan menjaga nama baiknya itu mereka punya strategi internal di situ, Pak. Di situ segmentasi produknya ada, kemudian dia ada juga targetingnya, dan juga ada positioningnya. Jadi di situ itu strategi internal mereka, Pak, sebenarnya di situ. Jadi jelas produknya itu mereka mau tetap lebih merujuk ke pemasaran, Pak, sebenarnya mereka. Jadi benar-benar strategi internal yang segmentasi produk, mereka mensegmentasikan produknya untuk siapa nih orang-orang yang suka yang teh yang khusus produknya dari si Sosro ini. Kemudian strategi internal kedua itu targeting, Pak. Jadi mereka mengidentifikasi target pasar mereka itu lebih awal. Apa nih dibutuhin? Sehingga mereka bikinlah perencanaan dan pengembangan strategi pemasarannya. Itu strategi targeting mereka, Pak, supaya dapat nih. Jadi mereka mengidentifikasi target dulu nih pasarnya. Apa nih target pasarnya, maunya yang gimana nih? Barulah mereka dapat, mereka bikin perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga itu positioning, target internal, strategi internal mereka itu positioning. Di mana? Jadi mereka melakukan positioning itu dengan mengedukasi masyarakatnya, agar nggak aneh deh rasanya gimana gitu. Jadi benar-benar, Pak, dengan ada acara-acara, dengan ada event-event lah mereka buat. Itu kalau dilihat di makalah sebenarnya, Pak, sebenarnya begitu. Kemudian juga mereka juga mempunyai strategi bersaing. Harga juga mereka perhatiin, Pak, di situ. Secara gimana demografinya, usia anaknya berapa, dan juga pekerjaannya untuk orang yang mana yang minum ini, segmen pasarnya kayak tadi kita bilang. Ini termasuk dalam strategi bersaing mereka, Pak. Yang kedua, secara psikografis juga mereka juga melihat nih, rasa alami ini pas nggak sih? Harus pas dan berkualitas. Itu secara psikografisnya. Kemudian geografinya juga mereka gimana nih? Ada yang di ujung sana, ujung sini, harus naik perahu, harus naik pesawat mungkin. Nah, di situ mereka juga mempertimbangkan hal itu. Jadi mereka ujungnya sih sebenarnya diferensiasi produk teh botol itu harus berbeda dari yang lain. Karena dalam bentuk botol yang tadinya belum dapat botol. Nah, itu itu kira-kira begitu. Ya, itulah jawaban yang terakhir yang saya inginkan, Pak. Ya kan, diferensiasi. Maksud saya, tentu kalau kita berbicara diferensiasi, ya kan, kemudian tadi kalau kita lihat itu tidak ada perbandingan gitu, maksud saya gitu, Pak. Karena tadi videonya itu kan yang hanya kita tahu itu adalah hanya satu teh botol, kemudian durasinya juga cukup panjang. Nah, mungkin kalau akan lebih baik kalau ada pembandingnya gitu loh, Pak. Kan kita berbicara manajemen strategik nih gitu. Sehingga kita tahu nih keunggulan teh botol ini dengan kompetitor ini apa nih gitu. Mungkin gitu sih, teman-teman. Mohon maaf sebelumnya. Nah, nggak apa-apa, Pak. Bagus. Alhamdulillah. Begitu kira-kira, Pak Rey. Terima kasih, Pak Rey. Ya, oke. Ya, mohon izin, Pak. Berpendapat boleh, Pak? Oke, silakan. Iya, Pak. Jadi gini, Pak, kalau menurut pendapat saya itu jadi kita semua mengakui bahwa teh botol Sosro itu adalah market leader di minuman botol, Pak, ya. Tapi market leader itu pangsa pasarnya berapa sih, Pak? Berapa persen sih dari kita datang ke restoran minum teh botol Sosro itu berapa persen sih yang dari kita minum teh yang bentuk botol, ya, Pak, ya. Nah, saya kira itu marketnya sangat kecil, Pak. Sangat kecil untuk marketnya sangat kecil. Jadi teh botol Sosro itu menurut saya itu dia hanya sebagai maskot, Pak. Jadi teh botol Sosro itu kan jika didistribusikan, Pak, beratnya berapa, distribusi logistiknya berapa ongkosnya, Pak. Jadi itu maksud saya masih hanya sebatas maskot, dan jika itu dihapus maskotnya hilang, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, makanya dia mendesinfeksikan produk itu. Jadi teh botol itu ada kan sekarang dalam kemasan plastik, ya, Pak, ya. Tapi bentuknya sampai dengan teh botol Sosro itu untuk tidak menghilangkan ciri khasnya, Pak. Untuk tidak menghilangkan ciri khasnya itu
dia tetap berbentuknya seperti teh botol hanya dalam plastik. Terus ada juga desertifikasi dia untuk teh botol dalam kemasan yang kotak. Dia untuk menyerang produk-produknya teh kotak, Pak. Jadi ketika misalnya teh botol sosro itu menghilangkan teh botolnya berbentuk botolnya, dia akan kehilangan identitasnya, Pak. Gitu, Pak. Jadi ya brandingnya itu botolnya itu, Pak, menurut saya, Pak. Gitu. Ya, terima kasih, Pak. Baik, Pak Diki, terima kasih Pak. Sebenarnya tadi bukan hanya di teh botol saja Pak, artinya dari PT Sinar Sosro seperti Tabs, Prusti, dan dalam produk lain seperti Aqua. Jadi sebenarnya lebih ke arah umum juga Pak. Mereka tutup. Pak Malik. Malik. Mute Mas Malik. Ya mungkin itu tadi kan udah ada di makalahnya. Jadi usahakan apa yang ada di makalah itu dimunculkan ke dalam PPT-nya. Jadi biar teman-teman juga tahu apa sih yang kita tulis di makalah itu. Jadi biar tidak gri seperti ini kan. Kalau gri seperti ini kan mungkin teman-teman apa sih kok nggak ada, kok ini kan jadi banyak pertanyaan. Jadi tadi yang seperti yang Pak Ansori, terus juga si yang barusan tuh Pak Diki ya, itu katakan pokoknya semua yang ditanyakan di floor ini itu kan ada di makalahnya. Makanya nanti ke depannya buat kelompok berikutnya munculkanlah slide ini apa yang ada di dalam makalahnya. Jadi biar tidak abu-abu dan kita pun ngebahasnya di lebih enak lagi. Seperti itu Bu Nima dan tim. Are, Bu Nima. Saya jadi very exciting ya. Tadi Bu Nima state apapun makanannya, minumnya tetap kesosro ya, itu sekali lagi itu marketing ya. But the other hands, kenapa mereka diversity gitu ya? Kalau mereka kampanyekan apapun makannya di warung itu minumnya teh botol sosro gitu ya. Tetapi di sisi lain mereka divestasi produk gitu ya. Tadi ada kemasan yang lain. Nah itulah yang maksudnya manajemen strategik, latar belakang apa yang mereka melakukan variasi produk ya, kira-kira gitu sih. Iya benar Pak Ansori. Jadi kan mereka punya teh juga yang sejenis ya, yang kayak tadi Tabs atau ST ya. Betul. Kenapa sih mengeluarin itu? Nah itu yang lebih menarik Pak Joni, maksud saya itu cari tahu. Kalau dapat alhamdulillah kita pengen tahu. Wah enak banget itu ya, biar kita sama-sama belajar. Tapi Jadi, kalau boleh masuk Pak. Kalau kita belajar itu dari kesalahan Pak, bukan dari kesuksesan yang lain gitu Pak. Iya. Sebetulnya kan boleh Pak, dari yang fail juga boleh ya. Dari fail juga boleh sebetulnya. Kalau manajemen strategikin. Menambahkan Pak. Ya. Kalau menurut saya brand apapun minumannya teh botol sosro itu sebenarnya bukan hanya marketing ya, karena memang cikal bakal daripada kemasan itu yang meluncurkan di Indonesia adalah dari PT Sinar Sosro, dan akhirnya sosronya keambil, tehnya juga keambil, karena kan sederhana kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya membuat teh itu kan sangat sulit, ibaratnya dimasak dulu air panasnya, kemudian diseduh, itu membutuhkan waktu yang banyak. Nah akhirnya dari PT Sinar Sosro ini ternyata mengembangkan daripada kebiasaan orang Indonesia, akhirnya membuat teh yang rasanya rasa melati. Nah kalau saya pikir itu ya karena kita kemakan dengan iklan ya. Sebenarnya apapun minumannya, apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Kita bagaimana di tempat manapun pasti ngelihatnya, Pak beli teh botol gitu.
pasti itu yang disebut gitu. Karena kalau teh botol itu kan berarti kan identik kepada sosro-nya gitu. Seperti itu. Jadi memang teh botol sosro ini sangat populer di Indonesia dan kini dijual di berbagai negara di luar Indonesia, menyebutnya masih tetap teh botol sosro, bukan PT Sinar Sosro, seperti itu Pak. Jadi itu ibaratnya nggak ada nilai-nilai karena hasil daripada apa yang diperjuangkan, hasil dari apa yang sudah diproses sangat panjang, akhirnya ya itulah di mata di hati masyarakat Indonesia umumnya dan umumnya juga sampai ke luar negeri itu bahwasanya kalau teh botol itu kepunyaannya sosro begitu. Demikian Pak. Nambahin Pak Ari, nambahin. Pak Ari. Ya. Saya tambahin Pak Ari dikit Pak. Ya. Jadi seperti saya bilang tadi, karena ada strategi internal Pak di teh sosro. Salah satunya positioning strategi itu, positioning itu. Jadi di dalam positioning strategi itu ada yang namanya brand loyalty Pak. Jadi strategi promosi mereka itu bagaimana supaya ini dikenal. Karena apa? Karena strategi pemasaran ini bagian dari manajemen strategi itu sendiri Pak. Manajemen strategi itu menghasilkan apa? Output Pak. Outputnya salah satunya karena ini dia berupa produk untuk dimakan, goalnya harus bagaimana orang merasa kalau makan ingat teh sosro. Jadi strateginya dikembangkan dari manajemen strategi menjadi manajemen strategi pemasarannya karena memang goalnya harus dijual ya, harus dipasarkan. Jadi kental banget Pak strategi pemasarannya di dalam bentuk di manajemen strategi itu sendiri. Jadi mereka membuat itu karena memang brand loyalty mereka dari teh botol itu sangat kuat banget Pak. Dan makanya mereka jargon itu apapun makanannya minuman teh sosro itu supaya benar-benar menjadi identifikasi teh sosro itu sendiri. Jadi sebenarnya manajemen strategi dari sosro itu adalah lebih ke strategi pemasarannya Pak, karena hasilnya itu akan dijual. Goalnya itu hasil yang dijual. Jadi mereka strategi gimana? Salah satu manajemen strateginya yaitu adalah kita bikin strategi pemasaran dengan bikin jargon dengan brand loyalty-nya teh botol sosro itu sendiri Pak. Itu dari saya Pak kira-kira. Oke, ada yang mau menanggapi lagi? Oke, ada yang mau menanggapi lagi? Soalnya pembahasan ini agak menarik nih. Jadi untuk kelompoknya Bu Nima, dicatat segala macam masukannya untuk perbaikan di makalahnya. Siap Pak, Dicatat nanti kalau misalkan emang mau ada merevisi, nanti kita open aja. Oke, untuk yang berikutnya ini kita rehat 5 menit dulu ya untuk mata kuliah berikutnya. Jadi nggak usah keluar Zoom, kita rehat dulu bangsa 5 menit lah. Cukup nggak 5 menit ini kita rehat sejenak? Nanggung Pak 5 menit dari pagi kan. Tanggung. Tambahin Pak. Dari jam 7 ya kita standby dah. Belum tidur Pak. Ya udah 10 menit ya, 10 menit. 10 menit aja kita rehat. Siap. Nah, 10 menit kita rehat. Jadi silakan yang mau istirahat biar kejapin mata 10 menit bukan tidur. Kita cuci muka dulu. Bikin kopi Pak. Pak saya. Nggak mungkin ngopi Pak, puasa. Jadi ini direhatin dulu 10 menit, baru nanti kita mulai. Sebelum kita mulai itu kelompoknya Bu Nimah lagi, biar sekaligus kita bantai hari ini sekalian kelompoknya Bu Nimah. Mantap. Jadi biar langsung kerja Rodi lah kelompoknya Bu Nimah ini. Oke, kita kelompok satu dulu Pak, itu Pak seharusnya Pak. Ya sekalian lah, orang udah tanggung kan. Kita Mas Joni. Kan lagi kelompoknya Mas Joni kan yang pemasaran bukan yang sosro ini kan? Bukan ya, yang sosro buat kami aja deh. Pemasaran. Sok. Jadi datanya udah ada ya Pak ya? Iya. Royalti, jangan lupa ya royalti. Boleh tuh. Jadi gini, kita rehat dulu, nanti kita lanjut di pemasaran terapan. Kita rehat. Tapi kayaknya ini ya Mas Joni, menarik juga nih pemasarannya. Yang saya jadi
ngambil ke pemasaran nih, sebut apa namanya, tesisnya ini atau jurnal akhir. Ya. Oke, kalau kayak gitu kita rehat 10 menit ya Pak ya. Iya Pak, ya.